Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Senang sekali jumpa lagi dengan saya ya, Fatma Bahalwan. Kali ini saya akan membuat kue mangkok. Kue mangkok yang lalu saya pernah buat warnanya pink dan sekarang saya akan buat warna hijau pandan. Nah, bahan-bahannya sebelum saya bacakan, saya ingin bacakan pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada banyak pertanyaan yang belum terjawab karena admin terbatas waktunya. Sebelumnya mohon izin saya buka dulu YouTube-nya ya. Dari Kristiani Ayu 7205. Terima kasih pertanyaannya. Saya bacakan. Ini pada resep aneka kletikan ya. Saya sudah praktekkan resep cheese stick Ibu Fatma sudah dari beberapa tahun yang lalu sejak saya masih kerja. Masya Allah udah lama banget ya. Dan saat ini ketika saya terkena PHK dari kantor tempat saya bekerja, resep Ibu Fatma bisa menjadi manfaat ya untuk Ibu Kristiani Ayu. Masya Allah luar biasa ya. Jadi terima kasih sudah memanfaatkan resep-resep saya untuk salah satu solusi kena PHK ya. Jadi jangan pernah takut kalau kita kehilangan satu pekerjaan karena sesungguhnya pintu rezeki itu dibuka dari banyak tempat, dari banyak sumber. Dan bila resep kami bisa menjadi manfaat untuk Anda mencari penghasilan dari pintu yang baru, kami pun ikut senang. Mudah-mudahan makin sukses dan silahkan manfaatkan resep-resep yang lain. Siapa tahu juga bisa mendatangkan rezeki untuk Anda dan untuk saya juga. Terima kasih. Lalu saya bacakan lagi pertanyaan lagi ya. Ini adalah komen ya dari Ibu Rumiati RMT 3852. Terima kasih. Ini komen ya, saya bacakan saja. Bagus sekali hasilnya, mantul. Bunda alat-alat lengkapnya sekali dan bagus. Terima kasih resepnya. Terima kasih Mbak Rumi ya. Jadi peralatan memang akan menjadi manfaat kalau kita manfaatkan gitu. Alat-alat saya relatif lengkap karena semua saya manfaatkan. Jadi saya sarankan ibu-ibu yang memiliki alat, misalnya mixer atau blender atau oven, manfaatkan semaksimal mungkin. Supaya kita selalu ingin menggunakannya, caranya gimana? Keluarkan dari dusnya ya. Karena kenapa? Kalau kita simpen dengan dusnya di rak paling atas, pasti nggak mengundang kita untuk menggunakannya ya. Tapi kalau kita jajar, oven ada di dapur kelihatan, mixer ada di dapur kelihatan, demikian juga peralatan lain, otomatis tuh paling tidak kita tuh tergerak untuk menggunakannya. Nah, peralatan akan menjadi manfaat kalau kita gunakan, apalagi kalau dimanfaatkan untuk bisnis di rumah gitu ya. Tapi akan menjadi tidak berguna kalau kita hanya simpan saja atau dipajang saja gitu, sayang ya. Jadi peralatan saya alhamdulillah semua saya manfaatkan, gak ada dipajang doang deh. Sayang kalau dipajang doang. Saya justru belajar dari pendahulu-pendahulu saya yang biasanya tuh kalau ibu-ibu zaman dulu tuh suka arisan gitu ya, tapi alatnya cuma disimpan saja gitu, sayang ya. Mendingan kita manfaatkan. Baik, sekarang saya bacakan sekali lagi ya satu pertanyaan lagi dari ini cowok nih, tumben nih, Mas Agus Siswanto 9260 pada resep roti bluder. Pertanyaannya ini tanpa telur ya? Iya loh, gitu ya. Jadi beneran. Jadi resep bluder ekonomis yang ada dalam video itu tanpa telur, tapi hasilnya tuh lembut banget. Jadi dia dibilang ekonomis karena nggak pakai telur sih. Sebenarnya bahan-bahannya tetap bagus semuanya. Tanpa telur, hanya memanfaatkan kualitas tepung terigu dan ada kentang ya. Jadi ada bisa tepung kentang atau kentang yang dihaluskan gitu. Akan mendapatkan tekstur roti bluder yang halus dan lembut banget, nggak kalah enak dengan
roti bluder pada umumnya yang menggunakan banyak sekali kuning telur, gitu ya. Jadi kalau pasti sahabat kuliner paham kan kalau roti bluder pasti digunakan kuning telur jumlah banyak. Tapi yang resep ini tanpa telur, hasilnya juga tetap lembut. Dan ini ada komentar dari salah satu pengguna resepnya lagi, saya baca satu lagi aja ya ini. Jadi beneran ya, dari Mbak Yani Fauzi Astuti 66, ini komentarnya, Ibu saya langsung praktek dan hasilnya super lembut, pakai huruf U3, huruf T3, titik 3 juga, dan hasilnya makan bludernya pun masih lembut, lembab, ringan kering. Terima kasih atas ilmunya dan menjadi pahala buat Ibu, amin amin ya rabbal alamin. Jadi Mas Iswanto tadi bisa lihat komen Ibu lain yang sudah praktek langsung, hasilnya memang nggak kalah dengan roti bluder yang menggunakan banyak telur. Silahkan dicoba, insya Allah pasti Anda akan puas. Terima kasih, dan sekarang saya lanjutkan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue mangkok pandan ya. Ini yang pertama tape, kemudian dicampur dengan gula pasir. Yang kedua tepung terigu, ini tepung terigu dicampur dengan gula yang dimasak dengan air ya. Jadi panas-panas nanti dituang ke tepung terigu. Sedangkan yang ketiga ini tepung beras dicampur dengan air es. Lalu saya siapkan air soda dan baking powder. Kemudian ini adalah pasta pandan. Nah, ini tape dicampur dengan gula pasir. Lalu kita remes-remes sampai tercampur rata dan gulanya larut bersama dengan tapenya. Menjadi adonan seperti ini, kita sisihkan ya. Kita masak dulu gula pasir dengan air. Sampai gulanya larut. Sambil nunggu gulanya larut, saya baca lagi pertanyaan mengenai kue mangkok ya. Yang pertama, pertanyaannya, Bu Fatma pakai air soda manis atau soda tawar? Nah ini kebetulan saya dapatnya air soda manis gitu. Kalau misalnya ada yang tawar, lebih bagus lagi sih supaya nggak nambahin manis ya. Tapi yang ada aja nggak masalah gitu. Terus pertanyaan yang kedua, Bu Fat, kalau tidak punya cetakan kue mangkok, apa cetakan roti kukus bisa dipakai dengan dikasih kertas dulu? Bisa ya, jadi kalau misalkan nggak ada cetakan kue mangkok yang dari cucing-cucing kayak gitu, bisa pakai cetakan roti kukus, maksudnya bolu kukus mungkin ya. Bolu kukus dikasih paper cup dulu, nggak masalah. Oke, nah ini udah mendidih, saya matikan dulu. Oke, nah panas-panas langsung dituang ke tepung terigu ya. Jadi ini nggak usah takut-takut, ini gulanya udah larut. Lalu kita tuang sedikit demi sedikit. Saya tuang semua. Nah, sampai larut semua seperti ini ya. Seandainya ada sedikit berindilan, nggak usah khawatir, nanti terakhir adonan akan disaring. Sekarang kita campur tepung beras dengan air es, pakai balon saja. Nah, yang ini pakainya air es. Ajaib ya. Yang satu pakai air panas, yang satu pakai air es, yang satu pakai tape.
Nah, sampai semuanya larut ya. Nah, yang ini cepet banget ya. Tepung beras relatif lebih mudah nyampurnya. Sekarang saya tambahkan adonan ini, tape yang tadi kita sudah buat. Ya, sampai tercampur rata. Sisa tape saya pakai spatula karet kayak gini ya. Lalu saya tambahkan juga biang terigu yang tadi kita aduk ya. Ini masih dalam keadaan hangat, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ketiga adonan sekarang bercampur menjadi satu. Sekarang saya tambahkan baking powder. Ini ya baking powdernya. Kemudian kita aduk. Lalu kita beri air soda. Air sodanya saya takar dulu. Cukup dipakai 150 mili saja. Nah, air sodanya sebaiknya suhu ruang ya, jangan yang dari kulkas. Bertahap dimasukkan ke dalam adonan sambil kita aduk. Terakhir akan kita saring. Jadi kalau tape ada seratnya bisa kesaring juga. Nah, kalau sudah kita beri sedikit pasta pandan,
Kita cek warna hijaunya udah sesuai selera apa belum ya. Jadi kalau warna itu kalau dikukus nanti bisa keluar lebih tua ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Nah, kalau sudah, kita tinggal tuang ke cetakan kue mangkok. Untuk kue mangkok ini disiapkan cetakan cucing kayak gini ya, bisa juga yang keramik juga boleh. Tidak boleh dipoles apapun ya, jadi minyak juga jangan, tapi polos aja, biarin tanpa polesan. Ini saya pindahkan adonan ke gelas ukur supaya gampang ya menuang ke cetakan. Isinya cukup 3/4 penuh aja. Ini pastikan dia sudah beruap banyak ya, lalu tutupnya. Kalau tutupnya datar harus dibungkus dengan kain kayak gini nih. Ini kita buka. Terus apinya gede ya, api kompornya jangan lupa pakai yang besar. Ini kita taruh. Kasih sedikit jarak. Nah, terus kita tutup rapat, dikukus selama 20 menit.